Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Piye Piye Tetap Maju dari kelas B, kelompok 4 dari materi Scrum Project Management KMMI UNJ. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu e-materi. Berikut adalah tim kami, terdapat 4 orang. Yang pertama adalah Kirana Sukma Anjarista sebagai Product Owner, saya Fahru Ahmad Fauzi sebagai Scrum Master, Mas Taufik Miftahul Sidik sebagai Development Team, dan Rafika Sri Puspitarini sebagai Development Team. Latar belakang dari produk kami yaitu keaktifan mahasiswa sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dengan dosen. Namun keaktifan di kelas cenderung menurun karena beberapa faktor, yaitu mahasiswa yang bekerja paruh waktu, berorganisasi dan kegiatan lain di luar kelas yang membuat kurang fokus dan mengakibatkan rasa lelah ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, melalui web atau aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan tersebut agar mahasiswa kembali lebih aktif dan fokus terhadap kuliahnya. Kemudian, latar belakang bagi pengguna. Yang pertama, mahasiswa seringkali tertinggal materi perkuliahan karena tidak masuk kuliah atau kurang fokus pada saat perkuliahan tersebut. Yang kedua, mahasiswa lambat dalam memahami materi perkuliahan karena belum pernah belajar materi tersebut. Yang ketiga, mahasiswa ada rasa tidak enak karena terlalu sering meminta materi kepada teman. Yang keempat, mahasiswa kesulitan mencari materi di Google. Kemudian latar belakang bagi penulis yang pertama, tidak enak berbagi karena dikira sok pintar. Yang kedua, lupa tempat menyimpan materi dari semester awal hingga akhir. Dan yang ketiga, sering berbagi tapi tidak mendapat apa-apa. Oke, selanjutnya dari permasalahan tersebut dapat ditarik sebuah solusi efektif dan efisien. Kelompok kami merencanakan sebuah aplikasi yang bernama e-materi, di mana e-materi ini merupakan suatu wadah atau berisi tentang materi-materi perkuliahan. Jadi ketika mahasiswa merasa tertinggal materi, melalui aplikasi ini bisa menyediakan ketertinggalan atau kekurangan materi yang didapatkan mahasiswa dari pembelajarannya karena mungkin saja ada yang bekerja. Nah, fitur ini atau e-materi ini berisi tentang materi sesuai yang diajarkan oleh dosen. Nah, yang kedua, materi tidak hilang dan bisa dibuka kembali. Yang ketiga, materi bebas diakses kapan saja dan di mana saja oleh para pengguna. Dan yang keempat, bisa upload materi di mana saja. Nah, untuk produk e-materi ini, tadi saya juga menjelaskan bahwa suatu produk yang dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari materi perkuliahan yang diinginkan. Dari segi penulis, penulis ini merupakan aktor mahasiswa yang dapat melakukan sharing materi ke dalam aplikasi. Penulis akan mendapatkan berupa reward sesuai level yang didapat dan juga dapat berdiskusi terkait dengan materi tersebut. Kemudian dari segi mahasiswa umum. Mahasiswa umum dapat membaca materi yang dibuat dan dapat melakukan apresiasi kepada penulis dan dapat saling diskusi terkait materi yang disampaikan atau materi yang tertera. Nah, kemudian ini adalah produk roadmap dari kelompok kami. Jadi di sini bulan Agustus awal Scrum kita di sini berdiskusi mempersiapkan sumber data. Kita di sini berdiskusi tentang kita membuat aplikasi apa, ide apa. Nah, dari voting yang itu kemudian terakhirlah ini e-materi. Brainstorming kita brainstorming dan lain sebagainya. Kemudian pada bulan September di sini kita masih mencari sumber referensi, tapi sudah mendapatkan basicnya, dasarannya e-materi tersebut. Jadi di sini kita mengembangkan gimana sih e-materi ini mau kita isi apa aja, untuk siapa aja, dan lain sebagainya. Di bulan September ini juga kita sudah membuat prototipe, tapi prototipenya itu sederhana sekali. Jadi
kita menggunakan Figma di prototipe itu. Kemudian lanjut bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini kita memperbaiki bug, lebih ke perbaikan bugnya, karena kita rasa di bulan September kemarin kita sudah membuat prototipe tapi masih sangat buruk. Jadi di bulan Oktober ini kita memperbaiki bug dari yang sebelumnya prototipenya itu nggak ada gambar, nggak ada apa, kita tambahkan gambar, kita tambahkan isian. Kayak di sini kita menambahkan di e-materi ini nggak cuma sekedar share materi atau download materi, tapi di sini kita menambahkan kayak komentar publik, komentar pribadi, kemudian kita bisa juga video call mungkin kalau sama-sama disetujui antara peminta sama yang diminta. Di bulan Oktober ini juga kita menyelesaikan, kita saling kerjasama lah, memperbaiki apa yang kurang di bulan September kemarin, kita fikirkan di bulan Oktober ini. Kemudian di bulan November rencana ini aplikasi bisa kita rilis di Play Store. Nah, seperti itu. Nah, ini prototyping yang kita buat. Nantinya ini cara penggunanya akan dijelaskan oleh Scrum Master Mas Farul Fauzi. Nah, di sini secara sederhana saya gambar, di sini ada home, tampilan awal, kemudian ada list kategori, kita ada menu searching, materi apa yang akan kita cari, kemudian ada favorit. Jadi misalnya kita menemukan sebuah materi dan kita menyukainya, bisa kita kasih bintang ke menu favorit, jadi nanti kita gampang mencarinya lagi. Kemudian ada review produk. Jadi misalnya penulis itu membuat suatu produk, itu bisa kita membuat suatu materi, itu bisa kita review. Reviewnya itu berupa bintang. Nah, dari bintang-bintang itu nanti bisa kayak semacam ada sistem peringkat. Jadi kalau bintangnya bagus, nanti penulisnya itu mendapatkan tingkat yang tinggi. Ada gold, ada silver, sama yang paling atas itu ada gold nanti. Kemudian ada write review atau menulis review. Jadi ini pembaca ini bisa menuliskan review untuk penulis. Kita bisa menggunakan bintang, kemudian kita bisa menambahkan komentar di sini, dan ada login for Android, ada menu registrasi, dan lain sebagainya. Ada profil juga nanti di aplikasi e-materi ini kita bisa update profil ya. Kita bisa ngasih foto, terus kita kuliah di mana, semester berapa. Nanti di profil itu juga nanti penulis akan diberikan peringkat, entah nanti peringkatnya gold atau silver atau lain sebagainya. Oke, sudah Mas. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan terkait dari prototypingnya sendiri. Di sini kami menggunakan aplikasi Figma untuk melakukan prototyping aplikasi, di mana di sini akan diawali dari splash screen. Nah, di sini nanti prototypingnya akan diawali dari splash screen, di mana nanti akan menyambut dari penggunanya. Selanjutnya nanti akan diarahkan dengan dashboard dari aplikasi e-materi itu sendiri. Nah, di sini nanti
akan ditampilkan dari berbagai kategori dari materi yang ada. Selanjutnya juga akan ditampilkan juga dari materi populer yang ada di aplikasi tersebut. Misalkan dicontohkan ada setting DHCP server mikrotik, nah di mana nanti sisi user bisa melihat dari materi tersebut. Nah selanjutnya di sisi user juga nanti bisa mencari dari materi yang ada di dalam aplikasi menggunakan sistem Explore, di mana fitur Explore ini nanti bisa mencari materi yang ada dalam aplikasi tersebut. Selain itu, sisi user juga bisa melakukan penandaan atau pemilihan materi tersebut ketika menarik ataupun memang dinilai cukup favorit, nanti bisa dimasukkan ke dalam favorit, yaitu dengan menambahkan klik tombol favorit yang ada di dalam materi. Selanjutnya di sini user dapat memilih dari beberapa kategori yang ada dalam aplikasi tersebut. Selain itu di sini sisi user juga ketika mau mengupload suatu materi, maka pengguna perlu melakukan autentikasi login terlebih dahulu atau perlu mendaftarkan akun tersebut ke dalam aplikasi. Nah, di sini ketika nantinya pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna tersebut dapat melakukan login dalam aplikasi baik berupa email dan password maupun menggunakan akun Google dan Facebook mereka. Ketika semisal memang belum mempunyai akun di dalam aplikasi ini, maka pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu sehingga dapat menggunakan aplikasi tersebut. Ketika sudah diisi, nanti akan diarahkan ke dalam aplikasi dari dashboard tersebut, sehingga nanti dari pengguna pun juga bisa melakukan membuat materi, dapat membagikan materi yang akan dibuat ke dalam aplikasi tersebut dan memilih kategori yang sesuai dengan aplikasi tersebut itu kategori apa. Nah, selanjutnya di sini si pengguna juga nanti dapat melakukan chatting ataupun saling mengobrol dari pemateri maupun pengguna yang lain, sehingga dari materi yang di-share itu dapat didiskusikan lebih lanjut dengan penulis. Selain itu di sini juga ditampilkan setting profil, di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman, di mana nanti di sini dari pengguna bisa memilih atau mengedit dari profil yang ada, baik gender, tanggal lahir, jurusan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga bisa melihat materi apa sih yang sudah dibuat oleh pengguna tersebut. Juga nanti bisa menambahkan, bisa mengedit, maupun bisa menghapusnya. Nah, mungkin itu demo karya dari kelompok kami, yaitu e-materi. Semoga nantinya dapat bermanfaat. Oke, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.